Bentuk negara kesatuan itu dapat dimodifikasi seperti Indonesia. Itu menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi itu berarti dari pusat ke bawah, jadi mendesentralisasikan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kalau sentralisasi berarti kan dipusatkan. Karakteristik negara kesatuan untuk wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Walaupun misalnya dimodifikasi ada otonomi daerah atau desentralisasi tadi, sehingga daerah-daerah mempunyai DPRD ya kalau di Indonesia, tetapi legislatif tertinggi itu hanya ada di pusat, DPR, yang berwenang untuk membentuk undang-undang, bahkan membentuk undang-undang dasar hanya legislatif yang ada di tingkat pusat. Legislatif di tingkat daerah itu sebetulnya bukan legislatif murni, mereka hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Yang murni legislatif atau kekuasaan legislatif itu hanya yang pemerintahan pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, tidak pada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu walaupun dimodifikasi mendapatkan wewenang desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah, tugas pembantuan dan dekonsentrasi, pemerintah daerah nggak punya kekuasaan penuh. Jadi yang mempunyai kekuasaan dan pengendali negara itu hanya pemerintah pusat. Bahkan untuk urusan-urusan tertentu sebagai urusan absolut seperti urusan agama, justisi, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, itu menjadi wewenang absolut pemerintah pusat, tidak dapat didesentralisasi atau diserahkan kekuasaan atau kewenangannya kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, bentuk daripada modifikasi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Nah, di Indonesia ini menganut sistem ini, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Kedaulatan ke dalam dan ke luar terletak pada pemerintah pusat. Daerah-daerah itu tidak dapat menjalin hubungan luar negeri, tidak dapat menyatakan perang, menjalin hubungan diplomatik ataupun hubungan konsuler dengan negara lain. Karena yang punya kewenangan hanya pemerintah pusat untuk hal-hal seperti itu. Urusan absolut berada di tangan pemerintah pusat. Bagaimana kalau daerah ingin melakukan atau menjalin hubungan luar negeri? Ya harus lewat pemerintah pusat. Kewenangan daerah membentuk peraturan tidak berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Daerah berwenang untuk membentuk perda, tetapi apabila ada perda yang diduga bertentangan dengan undang-undang, bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui sistem pengawasan, termasuk melalui Mahkamah Agung ya. Untuk saat ini daerah itu tetap nggak punya kekuasaan tertinggi dalam memberlakukan regulasi ya dalam konsep negara kesatuan ini, karena tetap ada mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat.